pertama saya akan memposting kalimat informasi di WhatsApp dan di forum Google Classroom. Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita kembali lagi belajar bersama-sama. Apakah kalian baik-baik saja? Baik, Bu. Ya, baik. Baik, tentu kalian dalam keadaan baik ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang izinkan Ibu menampilkan salin dia. Sekarang coba kalian amati dengan sini. Ya, Agus Sindu sedang bekerja. Dewa Juni 100 rata-rata ini ya. Dapat nilai 100 yang laki. Hari ini coba kalian hubungkan antara kuis yang Ibu berikan tadi dengan kegiatan hari ini. Sekarang belajar apa? Menganalisis teks laporan hasil observasi. Ya, betul. Baik, supaya Ibu tidak kesulitan ya, karena Ibu saat presentasi itu tidak bisa melihat wajah kalian, maka setiap kalian menjawab, kalian bisa menyebut nama diri ya. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan kegiatan sinkron, yaitu melalui tatap muka, dan asinkron melalui classroom ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan saintifik berbasis penemuan atau tulis maupun lisan, itu harus didasari oleh pengamatan dan analisis yang baik ya. Baik anak-anak, nanti ketika mengerjakan LKPD seperti biasa kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Itu. Selanjutnya anak-anak coba dilihat dua teks ini, coba dibaca dengan cermat. Lalu jawab, bagian manakah yang berupa teks laporan hasil observasi? Teks 1, Bu. Ya, siapa itu? Ingat ya, disebut namanya. Ya, Tita, bagus, luar biasa ya. Ini teks 1. Tapi apakah yang lain teman-teman kalian percaya dengan jawaban Tita? Itu ya. Coba rumuskan pertanyaan yang untuk membuktikan apakah benar teks 1 ini merupakan teks laporan hasil observasi. Tita, silakan. Rumusan masalah yang saya buat adalah apakah teks tersebut sudah sesuai dengan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Termasuk bagian apa? Coba ingat sebut nama kalau mau menjawab. Termasuk apa dia? Tema. Tema? Ya, belum. Siapa itu? Angga, Bu. Angga, apa jawabannya? Pernyataan umum. Iya, Angga luar biasa ya. Itu termasuk bagian apa? Ayo jawab. Tita, Bu. Ya, Tita silakan. Ciri fisik. Ciri fisik, ya betul. Tinggi. Baik anak-anak, coba dilihat kembali yang tampil di salin dia Ibu. Ini adalah aspek kebahasaan. Selanjutnya, dan. Termasuk apa dia? Dan termasuk kata Hubung. iya, kata hubung ya. Tita menjawab dengan cermat. Nah, dari kata kemudian kalimat yang menyusun sebuah teks secara padu ya, berisi pernyataan umum, kemudian aspek-aspek pendukung, maka
dapat disimpulkan bahwa teks 1 berupa apa? Teks 1 berupa Laporan hasil observasi. iya, teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian dalam mengolah informasi, silakan sekarang ke LKPD ya di Google Classroom. Silakan bisa keluar dulu dari Meet selama 20 menit. Sebelum mempresentasikan, supaya lebih semangat ya, supaya tidak seperti sesi 1, Anda kurang bersemangat ya menjawab. Ibu minta pada ketua kelas, Arindawan, coba diberi yel dulu supaya teman-teman kamu bersemangat pada sesi presentasi ini. Silakan Arindawan. Oke, yelnya bisa gini ya. Kalau Aktifkan sampainya terlambat begitu ya, tidak masalah. Baik anak-anak, pada sesi presentasi ini kelompok mana dulu yang akan presentasi? Coba Ibu tawarkan kelompok mana dulu presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1 saja ya, silakan kelompok 1 presentasi. Ya, Bu. Pada hari ini, saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Setelah menyaksikan dua video, kami menemukan 1. Menentukan isi teks laporan hasil observasi teks Josius Novivera. 1. Pernyataan umum, kami tidak menemukannya. 2. Mohon maaf yang tidak presentasi bisa mute dulu ya. Ada yang ingin menanggapi? saya Bu, Ya, silakan Ferry. Setelah mendengar pemaparan dari kelompok 1, menurut saya, buah kelapa hibrida ini bukan kata benda, melainkan perasa benda karena berupa gabungan kata. Ya. Silakan Angga yang mewakili ya. Ya. Pada hari ini, saya kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Setelah menyaksikan dua video, kami menemukan 1. Dalam teks Coccus novifera. 1. Pernyataan umum, spesifikasi kelapa hibrida asal muasal Indonesia. Yang kedua, deskripsi bagian. Kelapa hibrida hidup di daratan rendah. Berikutnya, dari kelompok lain, apakah ada yang menanggapi? Silakan. Saya Bu, dari Ya. kelompok 1. Ya, Tita dari kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Silakan. Saya menyimak tadi dari kelompok 2 menyatakan bahwa kalimat habitat alami komodo hanya ada di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Pulau Gili Dasani, Pulau Gili Mantang, dan lain-lain, merupakan kalimat kompleks. Menurut saya itu tidak benar karena pengetahuan saya kalimat kompleks menggunakan lebih dari 2 pola, sedangkan kalimat itu hanya menggunakan 1 pola. Sekian. Asli dari Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal. 2. Deskripsi bagian, larinya tidak terlalu kencang. 3. Deskripsi manfaat, komodo dilestarikan karena menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Simpulan, meski menjadi kadal terbesar di dunia, komodo bukan kadal yang terpanjang karena yang menjadi kadal terpanjang adalah biawak Papua. Baik, terima kasih. Bagaimana? Ada yang menanggapi kelompok 3? Ada yang menanggapi? Ya, kalau tidak ada yang menanggapi, Ibu menanggapi seperti kelompok 1 juga tadi, kelapa hibrida itu bukan kata ya, itu adalah frase nomina. Jadi nanti tolong diperbaiki. Yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, Bu. Siapa?
Randy ya. Ya, silakan Randy. Setelah mengikuti diskusi dalam classroom dan tatap muka maya, saya dapat menyimpulkan bahwa teks laporan perlu dianalisis dari segi isi dan aspek kebahasaan. Bahagia, kalian juga sudah kritis ya. Tadi walaupun di awal itu kalian agak lambat ya, tapi sudah bisa mengikuti. Nah, berikutnya Ibu akan memberi kuis ya untuk kalian. Di peringkat kedua sekarang. Baiklah, tampaknya sudah semua selesai ya. Ibu akhiri kuis. Tadi kalian sendiri sudah melihat skor yang diperoleh. Untuk yang tidak bisa bergabung, nanti bisa mengerjakan live worksheet yang akan Ibu kirimkan. Kalau sudah terlihat hasilnya ternyata belum mendapatkan nilai 70, itu berarti kalian remedi ya. Ada soal remedial dengan kode 3.2 remedial, seperti itu ya. Selanjutnya yang sudah tuntas, Ibu harapkan lebih banyak membaca teks laporan hasil observasi. Sampaikan kesan apa yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Ya, Adi Restiawan, silakan. Bisa menunjukkan wajah? Ya. Silakan. Kesan saya dalam pembelajaran hari ini, saya benar-benar deg-degan karena takut kalau sinyal buruk saat menjawab kuis. Namun, saya sangat suka mengikuti pembelajaran ini karena adanya kolaborasi saat mengerjakan LKPD. Ya. Dah, Bu. Ya, dengan adanya kolaborasi yang memiliki kemampuan agak kurang bisa belajar banyak dengan peserta didik yang agak kritis ya, dengan jawaban-jawaban yang tepat. Semoga yang mampu itu bisa membantu temannya yang kurang. Itulah tujuannya kalian mengerjakan LKPD kelompok. Jadi saling mengisi ya. Ya, terutama ketika mengamati sebuah objek atau peristiwa, kemudian menganalisisnya, lalu menghasilkan keputusan-keputusan yang objektif dan sistematis. Jadi terurut ya. Sehingga kalian akan bisa menjadi misalnya vlogger, menjadi pembicara yang baik ya, seperti gambar yang di awal Ibu tampilkan, menjadi presiden yang baik ya. Siapa tahu di antara kalian bisa menjadi presiden ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ingat Ibu sampaikan kembali materi berikutnya adalah teks prosedur ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Bisa, Bu. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini? Dah, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata Ibu sampaikan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salsa dan Ferry ya.